Oke gitu ya. Pada video kali ini gue akan mereview buku. Oke, kita intro dulu. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. La burka me hizo seres. Tes cek cok ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalin, gue Wildan Mustafa Arba, salah satu mahasiswa dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Filsafat Agama, semester 2, lebih tepatnya kelas B. Video ini gue buat sebagai tugas dari dosen kewarganegaraan yang terhormat Ibu Profesor Dr. Rizla Diba, MPD. Sebelumnya mohon maaf bila ada suara-suara yang mengganggu. Mobil nggak ada akhlak. Buku yang gue review kali ini yaitu buku Pendidikan Kewarganegaraan karyanya Profesor Dr. Haji Kailan dengan Dr. Ahmad Zubaidi. Nah, ini bukunya. Buku ini diterbitin di Yogyakarta dengan nama penerbit Paradigma, cetakan tahun 2010. Astagfirullahaladzim. Ini gue beli di Allshop, harganya kisaran 20 ribuan. Untuk bukunya sendiri, seperti yang kalian lihat, ini nggak terlalu tipis ya. Dia terbilang lumayan lah untuk buku pegangan mahasiswa. Dari model kertasnya, dia menggunakan kertas buram. Ada beberapa halaman yang gue lihat tulisannya sedikit buram ya. Dari penulisnya sendiri, yaitu Profesor Dr. Haji Kailan dengan Dr. Ahmad Zubaidi. Beliau-beliau ini dari Profesor Kailan sendiri, beliau alumni Fakultas Filsafat di Universitas Gadjah Mada. Kemudian magisternya mengambil di Fakultas Sastra di UGM juga. Kemudian beliau diangkat sebagai dosen senior S1 bidang filsafat dan menjabat sebagai komisi staf ahli di bidang lembaga penelitian UGM. Dan dari berita-berita yang gue cari lewat googling di Yahoo, Anda pernah googling di Yahoo? Bisa dicoba karena mungkin itu lebih cepat ya. Anda masuk Yahoo dulu, kemudian baru Anda ketik google.com, kemudian Anda cari. Itu bisa lebih cepat karena yang mencari itu dua perusahaan, Google dan Yahoo, lebih cepat menghabiskan kuota. Dari situ diberitakan bahwa Profesor Kailan ini sebagai salah satu guru besar UGM telah memasuki masa pensiun gitu. Dan selanjutnya itu Dr. Ahmad Zubaidi. Latar belakang pendidikannya sama dengan Profesor Dr. Kailan, sama-sama menggeluti bidang filsafat dan Pancasila. Bisa dibilang teman seperjuangan. Lanjut pada isi buku itu sendiri. Buku ini dibagi menjadi 8 bab. 8 bab. Yang pertama pendahuluan. Di dalamnya berisi pengertian, tujuan, landasan ilmiah, meliputi dasar pemikiran, objek pembahasan, rumpun keilmuan, ada lagi landasan hukum. Pada bab kedua yaitu temanya filsafat Pancasila. Di situ juga dibahas filsafat Pancasila mengenai filsafat sebagai produk dan filsafat sebagai suatu proses. Setelahnya dibahas Pancasila sebagai sistem. Selanjutnya kesatuan sila-sila Pancasila, yang dijelaskan di situ bahwa Pancasila memiliki susunan yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Apa itu hierarkis dan piramidal?
Bagaimana maksudnya? Jadi sila pertama itu di paling bawah, kemudian di atasnya sila kedua sampai sila kelima semakin mengerucut berbentuk piramidal. Sila pertama itu diliputi oleh sila-sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian sila kedua itu diliputi oleh sila pertama, sila ketiga, keempat, dan kelima, dan dijiwai oleh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan begitu selanjutnya sampai sila kelima yang meliputi sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian ada lagi pembahasan mengenai dasar-dasar ontologis, epistemologis, aksiologis mengenai filsafat Pancasila. Selanjutnya pembahasan mengenai teori nilai, entah nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai kejiwaan, nilai kerohanian. Di situ dibahas pada bab kedua. Pada bab ketiga, yaitu yang bertema identitas nasional, di situ juga dibahas mengenai pengertian yang didasari oleh teori-teori dari berbagai tokoh, yang kemudian dilanjut pada pembahasan faktor-faktor pendukung mengenai identitas nasional. Setelahnya dibahas latar belakang sejarah dan budaya bangsa sebagai akar identitas nasional. Dan yang terakhir pada pembahasan identitas nasional yaitu dibahas nilai-nilai esensial. Bab selanjutnya yaitu demokrasi Indonesia, yaitu meliputi demokrasi dan implementasinya. Di situ dijelaskan secara mendetail, kemudian arti-arti perkembangan dan bentuk-bentuk demokrasi. Terus dijelaskan juga demokrasi Pancasila yang meliputi latar belakang, kelebihan, dan kekurangan atau problem. Pada bab selanjutnya yaitu bab yang kelima, negara dan konstitusi. Pada pembahasan pertama dijelaskan pengertian negara, konsep-konsep yang diambil dari Machiavelli yang kemudian ditentang oleh Thomas Hobbes, gitu kan. Dan ada lagi konsep dari John Locke dan lain-lain. Setelahnya yaitu pembahasan mengenai konstitusionalisme yang menyatakan bahwa konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme berdasarkan 3 kesepakatan. Yang pertama itu kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama. Cahaya tegarkanlah kakimu di bumi, jadilah bintang yang selalu menyinari. Yang kedua yaitu tentang rule of law. Rule of law ini nanti akan dibahas pada bab selanjutnya sebagai tema. Dan yang terakhir yaitu kesepakatan tentang prosedur ketatanegaraan. Dan pada subbab yang terakhir yaitu pembahasan mengenai konstitusi Indonesia. Dilanjut pada bab ke-6 yaitu rule of law dan hak asasi manusia, itu temanya. Yang dijelaskan bahwa menurut Albert van der Zee, istilah the rule of law ini diartikan sederhana sebagai suatu keteraturan hukum. Nah, setelah itu habis dari konsep-konsep para tokoh dijelaskan pengertian dan prinsip rule of law, kemudian dilanjut lagi menjelaskan tentang hak asasi manusia, meliputi pengertian, penjabaran, dan seterusnya. Di situ disebutkan banyak pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Yang terakhir yaitu hak dan kewajiban warga negara. Bab yang ketujuh yaitu geopolitik Indonesia. Geopolitik adalah sistem politik, itu pengertian sederhananya, yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong aspirasi nasional, geografik suatu bangsa, dan masih banyak lagi. Kemudian dibahas pengertian wawasan Nusantara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara itu sendiri. Selanjutnya pembahasan geopolitik dan geostrategi. Nah, pada geostrategi ini akan diambil sebagai tema pada bab 8. Bab yang terakhir yaitu bab ke-8, geostrategi Indonesia, yang tadi telah dijelaskan sedikit pada bab 7.
Nah, pada bab 8 ini pembahasan secara rincinya mengenai geostrategi di Indonesia. Yang dibahas di dalamnya yaitu mengenai ketahanan nasional, kemudian muncul lagi konsep-konsep ketahanan nasional. Yang selanjutnya yaitu pengaruhnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dipengaruhi oleh beberapa pengaruh seperti pengaruh ideologi, entah itu liberal maupun komunisme dan ideologi yang lain. Kemudian ada lagi pengaruh agama, pengaruh ideologi Pancasila, pengaruh ekonomi, sosial, politik, sumber daya alam, pengaruh pertahanan dan keamanan, yang semuanya terdapat prinsip-prinsip dasar dan dijelaskan mengenai keberhasilan ketahanan nasional. Untuk komentar sendiri dari buku ini, kelebihannya yaitu banyak sekali referensi sehingga materi yang disajikan itu cukup lengkap, dan juga rujukan-rujukan dan teori-teori yang dalam buku ini tidak saja diambil dari teori-teori lokal, pun ada di dalamnya banyak teori-teori dari negara luar. Pembahasannya pun secara umum mudah dimengerti, namun ada beberapa bagian kalimat yang menurut saya itu sedikit bertele-tele, tapi mungkin ada maksud tersendiri dari penulis yang saya tidak tahu sih. Selanjutnya itu ada beberapa istilah yang sulit namun tidak dijelaskan secara konkret pengertiannya. Nah, akan lebih baik buku ini jika diberi glosarium atau apapun itu, sehingga memudahkan bagi orang yang baru mengenal istilah-istilah tersebut mengerti akan apa yang dibahas, dan tak perlu repot-repot mencari dari referensi lain. Untuk saran sendiri, buku ini sangat cocok untuk kaum pelajar, khususnya mahasiswa yang menggeluti bidang kewarganegaraan dan Pancasila, dan buku ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi di dalam mata kuliah tersebut, seperti yang dosen saya lakukan, karena dari isinya sendiri itu sangat luas, seperti yang telah saya komentari mengenai isi yang di dalamnya banyak referensi maupun teori-teori. Buku ini sangat cocok dari kalangan apapun, dari jurusan apapun, karena yang dibahas dari buku ini yaitu mengenai kewarganegaraan, dan kita sebagai umat manusia pastilah bernegara. Didasari juga oleh salah satunya yang dirumuskan pada revolusi jihad yang dilakukan pada 22 Oktober 1945. Di situ ditetapkan bahwa hubul waton minal iman, yang artinya cinta tanah air sebagian dari iman. Maka buku ini adalah salah satu jalan kita untuk mengerti dan paham akan makna cinta tanah air itu. Buku ini maupun karangan Profesor Kelan dengan Dr. Ahmad Zubaidi yang lainnya yang banyak dibahas mengenai filsafat Pancasila dan kewarganegaraan itu sangat cocok dijadikan sebagai referensi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya dari sekian panjang video yang saya sajikan, yaitu setiap warga negara dituntut untuk dapat berguna bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya, sehingga diperlukan penguasaan iptek yang berlandaskan nilai keagamaan, moral, kemanusiaan, dan budaya bangsa. Dalam pada itu, tujuan PKN adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan budaya dan filsafat bangsa yang berlandaskan Pancasila. Merdeka! Saya cukup bangga menjadi warga Indonesia.
Tapi saya nggak tahu Indonesia bangga atau tidak memiliki warga seperti saya. Terima kasih saya ucapkan. Tapi bohong. Terima kasih saya ucapkan Oke, serius. yang sangat banyak kepada dosen pembimbing saya, Ibu Profesor Dr. Risla Diba MPD, amin. Dan teman-teman seperjuangan saya dan seluruh umat di bumi ini untuk dukungannya, atau kalian bahkan tidak mendukung, saya tidak peduli itu, yang penting saya terus maju. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dianggap benar. Tak ada gading yang tak retak, maka saya mohon maaf atas keretakan keluarga gading, atau saya mohon maaf atas keluarga gajah yang tidak bisa menumbuhkan gading yang sempurna. Like video ini jika kalian suka, dan dislike video ini jika kalian tidak suka, karena itulah fungsi dua tombol tersebut. Kalian boleh subscribe channel ini dan juga boleh tidak, karena ini hanya channel kelas. Dan kalian bisa lebih baik jika kalian subscribe channel-channel yang ada di deskripsi, karena kami butuh dukungan Anda. Tapi bohong. Kalian harus baca buku ini dan jangan lupa komentar di kolom komentar. Ya, gue Wildan Mustafa Arba. Wassalamualaikum. Pesan gue satu, mikir.